Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosin Lestari dengan NPM 10121110 dari kelas C5 Manajemen, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan materi komunikasi bisnis dari pertemuan 3, yaitu mengenai jenis-jenis bahasa dan pesan komunikasi bisnis dan juga media komunikasi bisnis. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Apa sih itu bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis ini? Yaitu merupakan pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Contoh dari penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi bisnis yaitu mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contoh dari penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis ini yaitu mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Selanjutnya ada mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh dari penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis ini yaitu menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Yang kedua yaitu menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Yang keempat ada pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contoh dari penggunaan pesan langsung dalam komunikasi bisnis ini, yang pertama ada memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Yang kedua ada memberikan mitra bisnis melalui telepon untuk meminta persetujuan. Yang kelima ada pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat dan email. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Contoh dari penggunaan pesan tidak langsung dalam komunikasi bisnis ini, yang pertama ada mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Yang kedua ada mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksi tertulis. Adapun cara untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama ada klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Yang kedua ada pilih bahasa yang sesuai dan bahasa yang tepat. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat ada sampaikan informasi yang jelas dan tepat. Yang kelima berikan konteks yang cukup. Dan yang keenam berikan tindakan yang jelas. Selanjutnya ada contoh kasus dalam situasi bisnis. Yang pertama, ada situasi bisnis meminta persetujuan dari atasan. Contohnya, misal saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu, mulai dari tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Yang kedua, situasi bisnis menanggapi keluhan pelanggan. Contohnya, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dengan layanan kami. Kami akan melakukan investigasi dan memberikan solusi secepat mungkin. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya ada tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama ada fokus pada tujuan. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Yang ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat. Dan yang keenam, berikan penghargaan. Selanjutnya, apa sih itu bentuk komunikasi bisnis? Bentuk komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau organisasi dalam konteks bisnis. Bentuk komunikasi bisnis meliputi berbagai jenis media yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti surat bisnis, email, telepon, dan video conference. Ada beberapa jenis-jenis media komunikasi bisnis. Yang pertama ada surat bisnis. Surat bisnis merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dianggap formal dalam bisnis. Contohnya seperti surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman, dan surat permintaan. Yang kedua ada email. Email adalah bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Email ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dikirim sesuai dengan aturan perusahaan. Yang ketiga ada telepon. Telepon merupakan bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam bisnis. Telepon digunakan untuk menghubungi pelanggan, mitra bisnis, dan kolega. Yang keempat ada video conference. Video conference adalah bentuk komunikasi visual yang memungkinkan individu dan tim untuk berkomunikasi secara virtual melalui video dan audio. Video conference ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis seperti rapat, presentasi, dan wawancara. Selanjutnya ada etika komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis penting untuk menjaga etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang baik. Ada beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, keterbukaan. Kita harus sampaikan informasi yang jujur dan transparan. Yang kedua, sopan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan. Jaga kerahasiaan informasi dan komitmen pada perjanjian bisnis. Yang keempat, profesionalisme. Jaga sikap dan perilaku profesional dalam berkomunikasi. Yang kelima, responsif, tanggap terhadap pertanyaan, permintaan, dan masalah yang diajukan oleh pihak lain. Yang keenam, keamanan data. Jaga keamanan data pribadi dan bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Adapun cara efektif untuk menggunakan media komunikasi bisnis. Yang pertama, pilihlah media yang tepat untuk tujuan komunikasi. Yang kedua, pertimbangkan sasaran audiens. Yang ketiga, sampaikan pesan yang jelas. Yang keempat, gunakan format yang sesuai. Dan yang kelima, pertimbangkan waktu dan responsif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.